Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam pembahasan tentang soal-soal uji kompetensi di bab pertama materi tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Silakan disimak pembahasannya, mudah-mudahan memberikan pemahaman bagi kita sekalian ya. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe bantuannya ya. Baik, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita mulai dari nomor yang pertama. Al-Quran secara bahasa dari istilah Arab yaitu dari kata qoro'a. Nah, qoro'a ini artinya apa? A. Pembaca, B. Bacaan, C. Dibacakan, D. Bacakanlah. Nah, qoro'a ini artinya adalah bacaan, yaitu jawabannya B. Yang kedua, Al-Quran mempunyai Al-Quran mempunyai nama lain Al-Furqan, bukan As-Furqan ya, mohon maaf. Mempunyai nama lain Al-Furqan, maka keistimewaan Al-Quran yang berkaitan dengan nama lain Al-Quran tersebut adalah Al-Furqan itu artinya apa? Al-Furqan itu pembeda ya antara hak dengan yang batil. Nah, sehingga jawabannya adalah sudah jelas yaitu C. Jalan keluar dari segala permasalahan hidup itu salah. Al-Quran merupakan kitab yang paling lengkap pun salah, menjadi obat pun salah. Yang ketiga, Nabi Muhammad menerima wahyu terakhir ketika beliau sedang melakukan haji wada. Nah, haji wada itu adalah haji penutupan atau perpisahan. Nah, ini ya, B. Haji yang paling besar, haji pembukaan dan haji pertemuan. Nomor 4, isi kandungan Al-Quran diantaranya adalah menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Istilah yang tepat untuk pernyataan di atas adalah isi kandungan Al-Quran menceritakan sejarah. Nah, berbicara sejarah berarti apa? A. Syariat, B. Tarikh, C. Akidah, D. Muamalah. Jawabannya yang mana? Jawabannya kalau bicara tentang sejarah ya otomatis jawabannya B, yaitu tarikh. Yang kelima, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Fungsi Al-Quran menurut ayat di atas sebagai apa? Lihat, wa nunazzilu minal Qur'an, diturunkannya Al-Quran ma huwa syifa. Nah, syifa ini adalah sebagai obat. Gampang ya anak-anak ya. Nomor 6. Kita masuk ke nomor 6. Sebentar masih loading nih. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, nomor 6. Tujuan Allah menuliskan kisah-kisah umat terdahulu dalam kitab suci Al-Quran adalah untuk meniru kemungkaran. Tidak mungkin. Menghukum orang-orang kafir, mengambil pelajaran, mengambil kisah menarik untuk disahkan ulang, itu tidak bisa. Jawaban yang paling tepat adalah mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut, yaitu C. Nomor 7. Berikut nama-nama sahabat yang menjadi pencatat wahyu. Kecuali, nah lihat ini harus jeli ya. Muawiyah ini termasuk sahabat. Utsman bin Affan pun sahabat Nabi. Khalid bin Walid yang kemudian sebagai pencatat wahyu. Yang bukan adalah Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini adalah yang sangat membenci Nabi ya. Jadi gak mungkin dia bertugas menjadi pencatat wahyu. Nomor 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Mendapatkan petunjuk hidup agar tidak tersesat, dapat membedakan antara hak yang batil, menjadikan kitab Al-Quran sebagai dasar pengambilan keputusan, mendapatkan penjelasan tentang persoalan hidup, mendapatkan kabar gembira. Nah, pernyataan di atas menunjukkan apa? Mendapatkan petunjuk, perilaku mencerminkan, fungsi kitab Al-Quran, isi kandungan, hikmah atau beriman. Nah, jadi yang paling tepat adalah hikmah beriman kepada kitab suci Al-Quran. Baik, kita masuk ke nomor 9 anak-anak. Di bawah ini yang merupakan keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini seperti kita tahu adalah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Nah, itu kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran turun sebagai penyempurna. Di bawah ini merupakan keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab lain. Kecuali Al-Quran terpelihara, itu betul. Membacanya bernilai ibadah betul. Menyesatkan kitab-kitab sebelumnya. Keindahan bahasa dan aksinya tak terdandingi. Nah, jawabannya adalah apa anak-anak? Jawabannya
menyesatkan kitab-kitab suci sebelumnya. Otomatis itu kurang tepat ya. Jadi nggak mungkin Al-Quran yang kedudukannya sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya malah menyesatkan menyesatkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu jawabannya kurang tepat. Jadi jawabannya yaitu C ya untuk pilihan nomor 9. Ya, itu 9 soal yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat sekaligus mendalami materi tentang Al-Quran dan keistimewaannya bisa kalian terus ulang-ulang, kalian pelajari agar memberikan pemahaman yang lebih kepada kalian, khususnya anak-anak MTS atau tingkat SMP kelas 8, materi tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Itu saja anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih ya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.